Banyak pertanyaan kenapa TikTok Shop ditutup. Keputusan pemerintah yang resmi melarang TikTok Shop berjualan di Indonesia bikin warganet panik buying dan siap-siap mengungsi ke e-commerce lain. Kata-kata, "Ayo belanja sebelum TikTok Shop ditutup." Itu pun ramai dicuitkan di konten-konten TikTok bahkan saat live streaming, seakan-akan TikTok Shop benar-benar tidak akan bisa diakses lagi. Padahal nyatanya, pemerintah hanya melarang TikTok untuk mempraktikkan bisnis social commerce di Indonesia, dan meminta TikTok Shop untuk memisahkan diri dari platform media sosial mereka. Pelarangan ini tertuang dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik PMSE, yang mana bisnis social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi atau jasa, tidak boleh transaksi langsung. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan juga menegaskan kalau aturan ini bukan berarti melarang TikTok untuk berbisnis di Indonesia, melainkan hanya memisahkan antara platform media sosial dan e-commerce. Contohnya, pengguna bisa melakukan promosi dan iklan mengenai produk-produk mereka. Lalu, nanti ketika akan membeli produk tersebut, mereka akan dialihkan ke website aplikasi TikTok Shop secara terpisah. Nah, gitu loh warganet Indonesia. Jadi, pelarangan TikTok Shop ini bukan akhir dari segalanya. Justru jadi cara baru agar TikTok Shop bisa sejalan dengan e-commerce lain seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lainnya. FYI, bos TikTok Shou Ziqiu dan jajarannya bersedia ikuti aturan pemerintah dengan memisahkan ranah antara media sosial dan e-commerce. Hal ini didukung oleh keterangan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi yang menyebut kalau TikTok Shop sudah mengantongi izin e-commerce. Bahkan, TikTok juga sudah mengantongi surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing bidang perdagangan melalui sistem elektronik SIUP 3A bidang PMSE dari Kementerian Perdagangan Kemendak. Lalu, bagaimana dengan batasan 1 minggu yang diberikan pemerintah Indonesia? Setelah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 disahkan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan segera menyurati TikTok agar tidak lagi jualan di media sosial, dan memindahkannya ke platform sendiri sebagai e-commerce. Waktu 1 pekan ini diberikan pada TikTok Shop untuk melakukan transisi platform dan sosialisasi alias berbenah memisahkan diri menjadi e-commerce sendiri. Jika sudah dilakukan, maka TikTok sebagai media sosial dan TikTok Shop selaku platform e-commerce masih tetap bisa berjalan di Indonesia. Sekarang tinggal kita menanti strategi apa yang akan dilakukan TikTok agar TikTok Shop tetap bisa berjalan sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Pada akhirnya, kita ingin pelaku UMKM hingga peran-peran seperti afiliator hingga live host tetap bisa berkembang dan mendapat penghasilan yang cukup. Kita tunggu saja. Dan perlu kita ketahui, bahwa pemerintah juga mengatur strategi untuk membangkitkan pasar tradisional atau pasar konvensional agar tetap berjalan seperti sebelum adanya online shop seperti saat ini, yang berdampak pada sepinya minat belanja offline dan maraknya barang impor masuk ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk lokal. Nah, kesimpulannya, di balik semua ini ada kaitannya dengan para pelaku usaha mikro atau lokal, yang cenderung penjualnya dengan cara offline, sehingga menuntut pemerintah agar menutup e-commerce seperti TikTok Shop. Nah, dengan demikian kita sudah tahu kenapa TikTok Shop dilarang. Bagaimana menurut kalian tentang video ini? Mungkin ada yang berpendapat lain. Coba komen di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.